Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses organisasi. Proses organisasi adalah segala aktivitas utama yang dilakukan dalam suatu organisasi yang berkaitan interaksi antar anggota di dalam suatu organisasi, dan dapat diartikan juga sebagai prosedur bagaimana anggota dapat saling bahu-membahu membangun suatu organisasi. Untuk proses organisasi pun menjadi jiwa struktur organisasi, yang mana jika proses tersebut tidak berjalan dan berfungsi dengan baik, maka masalah tidak pernah terfikirkan atau yang akan di dalam sebuah organisasi. Selanjutnya ada model proses organisasi. Yang pertama, proses komunikasi. Yang kedua, proses mempengaruhi organisasi. Yang ketiga, proses pengambilan keputusan. Dan yang keempat, proses evaluasi prestasi. Dan terakhir, yang kelima adalah proses sosialisasi dan karir. Selanjutnya, proses yang pertama adalah proses komunikasi. Proses komunikasi menduduki tempat utama dalam proses organisasi karena susunan, keluasan, dan cakupan organisasi secara keseluruhan ditentukan oleh teknik komunikasi. Selain itu juga, kelangsungan kehidupannya atau kelangsungan hidup sebuah organisasi berkaitan dengan kemampuan manajemen untuk menerima, menyampaikan, dan melaksanakan komunikasi. Selanjutnya ada 4 arah komunikasi. Yang pertama, komunikasi ke bawah. Komunikasi ke bawah atau downward communication adalah penyampaian informasi dari atasan ke bawahan sesuai dengan struktural di organisasi. Untuk penggunaan komunikasi ini sangat efektif untuk penyampaian instruksi, pengarahan, pengontrolan kepada bawahan. Untuk komunikasi ke bawah ini dapat tertulis maupun lisan, yang dapat disesuaikan dengan konteks serta kontennya. Komunikasi ke bawah pun harus memperbanyak porsinya, terutama pada karyawan yang baru bergabung. Selanjutnya ada komunikasi ke atas atau upward communication. Komunikasi ke atas adalah penyampaian informasi dari bawahan ke atasan. Nah, untuk biasanya hal ini terjadi saat karyawan kita ingin menyampaikan usulan, ide, keluhan, pengaduan, ataupun laporan. Nah, untuk apa yang disampaikan oleh bawahan kita ini bisa jadi sebuah informasi penting guna pengambilan keputusan kita sebagai atasan. Namun tetap perlu mencermati dan memvalidasinya kembali, tentunya pencatatan, dan bisa menjadi bahan pembandingan. Arah komunikasi ini harus tetap hidup guna perputaran informasi khususnya bagi para atasan yang tidak terjun langsung ke arah operasional. Yang ketiga ada komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan komunikasi yang melibatkan antar individu atau kelompok pada level yang sama. Nah, untuk contoh arah komunikasi ini adalah diskusi antar staf akuntan, terus diskusi antar manajer, diskusi direktur dengan kolega. Nah, untuk konteks dari komunikasi ini bersifat koordinasi sehingga satu dengan lainnya saling memberikan informasi. Yang keempat, ada komunikasi diagonal. Atau diagonal communication merupakan komunikasi yang dilakukan antar individu atau kelompok pada bagian berbeda dengan tingkatan yang berbeda pula. Nah, komunikasi diagonal banyak terjadi pada organisasi berskala besar, di mana ketergantungan antar departemen yang berbeda sangat besar. Untuk kelebihan dari komunikasi ini dapat mempercepat penyebaran informasi. Namun, ada kelemahan dari komunikasi ini karena penyebaran informasi tidak sesuai dengan jalur atau birokrasi dan struktur organisasi yang sudah ada. Selanjutnya, poin kedua adalah proses mempengaruhi organisasi. Proses mempengaruhi dalam organisasi merupakan suatu
kegiatan untuk mempengaruhi individu atau kelompok baik maupun yang tidak baik yang mengakibatkan terjadinya perubahan sikap, perilaku, serta kebiasaan terhadap individu maupun kelompok tersebut. Nah, pemimpin dan anggota berhubungan timbal balik dan kinerjanya akan saling mempengaruhi dan mencapai suatu tujuan. Nah, ini ada proses mempengaruhi. Yang pertama, orang yang mempengaruhi. Yang kedua itu ada metode yang mempengaruhi. Dan ketiga, orang yang dipengaruhi. Untuk metode yang mempengaruhi ada fisik, sanksi, keahlian, dan karisma. Nah, untuk yang pertama itu kekuatan fisik. Metode ini dilakukan menggunakan fisik untuk mempengaruhi individu maupun kelompok. Nah, yang kedua itu ada sanksi. Penggunaan sanksi dilakukan dengan memberikan sanksi terhadap individu maupun kelompok. Untuk sanksi ini dapat berupa sanksi positif maupun negatif. Yang ketiga yaitu keahlian. Metode ini dilakukan dengan keahlian seseorang yang mempunyai keahlian dalam mempengaruhi individu maupun kelompok. Yang keempat ada karisma atau daya tarik. Nah, metode ini seseorang yang dipengaruhi akan tertarik kepada orang yang mempengaruhi karena orang tersebut memiliki daya tarik tanpa harus menggunakan kekuatan fisik, sanksi, maupun keahlian. Poin ketiga, ada proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu proses menentukan sebuah pilihan dari berbagai alternatif pilihan yang tersedia. Seseorang terkadang dihadapkan pada suatu keadaan di mana ia harus menentukan keputusan dan berbagai alternatif yang ada. Proses ini berdampak pada dirinya maupun lingkungan sekitar. Nah, untuk contohnya itu seorang pemimpin produksi memutuskan untuk mengurangi produksi atau tidak di saat kondisi perekonomian sedang buruk. Dalam pengambilan keputusan minimal ada dua alternatif atau dua keputusan yang harus diambil, di mana pengambilan keputusan harus memilih salah satu pilihan berdasarkan pertimbangan atau kriteria tertentu. Tipe-tipe keputusan. Yang pertama, keputusan terprogram. Keputusan yang dijalankan secara rutin tanpa persoalan yang bersifat krusial. Yang kedua, keputusan tidak terprogram. Keputusan yang secara relatif tidak terstruktur dan muncul lebih jarang daripada keputusan terprogram. Selanjutnya, proses pengambilan keputusan. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Identifikasi masalah dengan tepat dapat terhalangi oleh faktor seperti berikut. Yang pertama, masalah persepsi. Nah, untuk masalah persepsi, individu mempunyai peluang untuk melindungi atau menghalangi kita dari kenyataan yang tidak menyenangkan. Yang kedua, ada masalah didefinisikan sebagai solusi, merupakan suatu upaya untuk langsung lompat dari suatu kesimpulan. Dan yang terakhir adalah identifikasi gejala sebagai masalah. Nah, masalah biasanya terdiri dari 3 tipe, yaitu kesempatan, krisis, dan rutin. Selanjutnya, poin kedua yaitu mengembangkan dan evaluasi alternatif. Sebelum suatu keputusan dibuat, alternatif yang masuk akal atau solusi potensial untuk masalah tersebut mesti ditelaah, serta akibat dari masing-masing alternatif juga mesti dikaji. Dalam memilih dari sejumlah alternatif, pengambilan keputusan harus dituntun oleh sasaran dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Hubungan antar alternatif hasil didasarkan atas 3 kondisi, yaitu kepastian, ketidakpastian, dan resiko. Yang ketiga adalah memilih alternatif. Untuk memilih alternatif, memecahkan masalah guna mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya. Keputusan bukan suatu hasil, tetapi hanya suatu sarana untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat adalah implementasi dan evaluasi keputusan.
Tujuan mengimplementasikan keputusan agar mencapai tujuan yang dikehendaki. Implementasikan keputusan melibatkan banyak orang, sehingga untuk menguji keputusan itu dapat dengan melihat perilaku orang yang dipengaruhi oleh keputusan itu. Selanjutnya, poin keempat, proses evaluasi prestasi. Untuk proses evaluasi prestasi, di dalam organisasi menunjukkan bahwa prestasi individu, kelompok, dan organisasi adalah suatu hasil atau variabel bergantung dari perilaku organisasi, struktur, dan proses. Nah, ini ada manfaat evaluasi prestasi. Yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, mempermudah keputusan penempatan. Yang keempat, perencanaan dan pengembangan karir. Yang kelima, mengurangi penyimpangan proses staffing. Yang keenam, mengurangi kesalahan-kesalahan desain pekerja. Selanjutnya, metode penilaian masa lalu. Yang pertama ada rating scale. Penilaian prestasi kerja dengan skala waktu tertentu dari rendah sampai tinggi, dan evaluasi hanya didasarkan pada pendapat penilai. Yang kedua adalah metode checklist. Pada metode ini terdapat item-item yang masing-masing diberi bobot, dan memberi bobot ini memungkinkan penilai dapat dikuantifikasikan sehingga skor total dapat ditentukan. Yang ketiga ada metode free room essay. Penilaian ini, jadi penilai menulis uraian tentang kekuasaan, kelemahan, kekuatan, kecerdasan, dan sebagainya. Nah, untuk format penilaian ini dengan membuat deskripsi tentang karyawan yang sedang dinilai. Yang keempat ada critical incident method. Nah, metode penelitian ini berdasarkan catatan-catatan penilai yang menggambarkan perilaku karyawan sangat baik maupun sangat buruk yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja. Kemudian yang kelima ada employee comparison. Penilaian pada metode ini yaitu membandingkan antara karyawan dengan karyawan lainnya, dengan karyawan di ranking dari yang terbaik sampai terburuk untuk kriteria tertentu. Dan yang terakhir ada file review method. Metode pengulangan yang dilakukan di mana bagian kepegawaian turun ke tempat kerja untuk menilai langsung. Poin terakhir yang kelima yaitu proses sosialisasi dan karir. Proses sosialisasi dan pengembangan karir terdapat di semua organisasi, dan melalui proses itulah kepentingan individu dan organisasi diidentifikasikan dan konfrontasikan. Sosialisasi menekankan kepentingan organisasi, sedangkan pengembangan karir mengutamakan kepentingan individu. Hasil yang lebih disukai adalah perpaduan kepentingan keduanya, yaitu organisasi dan individu. Sekian yang bisa saya dapat sampaikan mengenai proses organisasi. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.